Saya Siti Nurmi Salawasa. Masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3 teorinya. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini adalah teori yang menyatakan bahwa Islam masuk, dibawa dan disebarkan oleh saudagar dan ulama dari Gujarat, India. Yang kedua itu ada teori Mekah. Teori Mekah ini adalah teori yang menyatakan bahwa proses masuknya agama serta ajaran Islam ke Indonesia itu secara langsung dari Mekah maupun Arab. Ketiga itu ada teori Persia. Teori Persia ini adalah teori yang menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Syiah melalui jalur perdagangan yang berasal dari Persia. Persia itu sekarang disebut dengan negara Iran. Nah, jalur masuk Islam ke Indonesia itu yang pertama ada jalur perdagangan. Berbagai kekayaan alam, terutama rempah-rempah dari timur Kepulauan Nusantara, dibawa masuk melalui jalur perdagangan ke Jawa. Barang-barang dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia, berkumpul dan diperdagangkan di situ. Adapun seperti pelabuhan-pelabuhan aktif di pesisir utara Jawa milik Kerajaan Mataram Islam, yakni Jepara, Tegal, dan Kendal. Nah, jalur yang kedua itu ada jalur politik. Politik menjadi salah satu cara masuknya agama Islam di Indonesia ketika seorang raja memegang peranan penting dalam penyebaran agama tersebut. Secara sukarela, rakyatnya akan mengikuti. Hal ini berkaitan dengan corak masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram merupakan sebuah negara berbasis Islam yang pernah berdiri di Jawa pada abad ke-17. Kesultanan ini berawal dari tanah yang diberikan oleh Hadi Wijaya kepada Ki Ageng Pemanahan karena berhasil menumpas Arya Penangsang. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam terbesar yang pernah berkuasa di Jawa. Kekuasaannya yang besar dibuktikan dengan kekuatan militer dan politik dalam menggempur VOC di Batavia dan menolak semua pengaruh ekonomi dan politik dalam kerajaan. Kesultanan Mataram pada awalnya berdiri terletak di alas Mentaok, sebidang tanah di antara Kali Opak dan Kali Progo. Tanah ini diberikan oleh Sultan Pajang Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan. Tanah itu diberikan atas hadiah terbunuhnya Arya Penangsang. Raja-raja kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada Sutawijaya atau Panembahan Senopati dari 1584 sampai 1601. Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati merupakan pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan, Panembahan Senopati ditandai dengan perang terus di berbagai daerah untuk mendapatkan wilayah kekuasaan. Yang kedua ada Raden Mas Jolang atau Panembahan Sedaing Krapyak dari 1601 sampai 1613. Pada masa pemerintahan Sultan Anyakrawati ini, kerajaan Mataram Islam mengalami beberapa pemberontakan dari bupati di Jawa Timur. Sebagai raja, tentu Sultan Anyakrawati ini ingin menundukkan kembali para pemberontak, namun usahanya harus terhenti setelah wafat pada pertempuran di Krapyak. Selanjutnya ada Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyakarakusuma dari 1613 sampai 1645. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung ini, kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Sultan Agung berhasil membuat banyak kemajuan dalam berbagai bidang, hingga semua rakyat hidup makmur. Bahkan dalam bidang keagamaan dan budaya juga banyak mengalami kemajuan dengan adanya sastra gading yang merupakan karya dari Sultan Agung sendiri. Pada masa pemerintahan Sultan Agung ini, VOC mulai masuk ke Indonesia untuk menjajah. Sultan Agung pun mengalami beberapa peperangan dengan tentara VOC untuk mengusir Belanda dari Pulau Jawa. Selanjutnya masa kejayaan Kesultanan Mataram. Masa kejayaan Kesultanan Mataram berlangsung pada masa kekuasaan Sultan Agung Hanyakarakusuma. Pada masa kekuasaannya ini, ia menggempur VOC sebanyak 2 kali, pertanda bahwa ia merasa perlu mengusir Belanda dari Jawa. Ia membangun sistem agraris yang baik, sekaligus pasar perdagangan di pantai utara Jawa. Sultan Agung juga membangun sistem kalender Jawa yang banyak digunakan sampai dengan hari ini. Kekuasaannya membentang dari Blambangan sampai dengan wilayah barat Jawa. Selanjutnya keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Secara umum, Mataram Islam terhitung runtuh pada tahun 1755 sejak disepakatinya Perjanjian Giyanti. Perjanjian tersebut membelah kekuasaan Mataram Islam menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada Keraton Kota Gede. Yang kedua ada Pertapaan Kembang Lampir. Ketiga ada Komplek Makam Kota Gede. Jadi sekian dari kelompok 6 Kerajaan Mataram Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.